nge-review sebentar hasil penjelasan saya setelah ini di hashtag 3. Jadi kita mulai langsung ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang caplak dan tungau. Jadi caplak ini masih dalam film Arthropoda ya. Dan kita kan kemarin udah bahas tentang kelas insekta. Nah, sekarang kita bahas tentang kelas Aranida. Nah, ini yang tak kasih font warna merah. Ini bahasan kita malam ini. Terus, nah ini masih ada turunannya lagi. Jadi dari kelas Aranida ini ada subkelas lagi, yaitu Acarina. Nah, karena kemarin sesuai dengan yang memang kita pelajarin bareng-bareng di Kultam, itu ada 3 kan, ada Opoliagariformes, Parasitiformes, sama Acariformes. Nah, bahasan kita tuh ada di Parasitiformes sama Acariformes. Nah, bahasan Parasitiformes ini ada lagi di bawah ordo, ada subordo, yaitu ada mesostigmata, metastigmata, sama tetrastigmata. Nah, yang masuk dalam bidang veteriner itu ada mesostigmata sama mesostigmata sama metastigmata. Yang ini yang saya buat ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita tahu dan paham morfologinya mereka tuh kayak gimana. Jadi di caplak itu dia nih ada cephalus, ada kepala. Nah, ini nih bagian dari kepala itu ada mulut. Nah, ini mulutnya. Jadi bagian mulut itu ada 3. Ada namanya chelicera. Kalau kalian kemarin di Diptera itu membahas tentang proboscis. Nah, dia tuh ada nama bentukannya yaitu chelicera. Bahasan chelicera. Kemudian ini kan bentukan dari atas tuh kelihatan namanya chelicera. Kalau dari venter atau dari bawah, misal kita lihat dari ventral, dari bagian bawah tubuhnya, itu ada namanya hipostom. Nanti penulisannya gimana, kalian nulisnya gimana. Kalau memang kalian tulisnya hypostom gini dibetulkan, atau kayak gini dibetulkan juga. Nah, di sampingnya itu kalau kemarin kita bahas ada bahasan yang di sampingnya proboscis itu ada antenanya. Nah, di sini ada namanya palpus. Jadi palpus ini satu ini. Palpus itu yang salah satu sisi aja. Kalau 2 sisi namanya pedipalpus. Nanti tak tambahin di sini namanya pedipalpus ini. Pedipalpus itu keduanya. Kalau cuma satu itu namanya palpus. Oke, ciri dari caplak ini adalah dia nggak bersegmen, nggak kayak kemarin ini, nggak kayak diptera. Jadi bentuknya itu nggak numpuk-numpuk gitu. Segmennya itu nggak bertumpuk-tumpuk. Dia ini nggak bersegmen. Kemudian dia juga nggak punya sayap. Jadi dia cara berpindahnya itu dari inang satu ke inang yang lain itu pindahnya jatuh atau memang merambat dari bawah. Kemudian nimfanya itu 3 pasang kaki, sedangkan adultnya atau imagonya itu 4 pasang kaki. Jadi pas waktu jadi nimfa kan bentukan yang memang mirip dewasa tapi nggak mirip-mirip banget. Nah, nimfanya itu cuma 3 pasang, jadi dia itu belum dewasa. Kalau kalian menemui caplak yang memang kakinya 3 pasang, itu dia kakinya nggak copot atau nggak putus, tapi memang karena dia masih belum dewasa. 3 pasang kaki dan dewasanya itu 4. Oke, jadi ada beberapa macam dari caplak ini, yaitu ada inang pertama, inang kedua, berinang 3, dan berinang banyak. Jadi maksudnya berinang 1 tuh dia tuh seluruh siklus hidupnya itu hanya berkembang di 1 inang aja. Jadi misal ini kan ada bahasan tentang Bopilus microplus. Nah, dia itu one holistic. Jadi dia tuh dari telur sampai dewasa, sampai dia mati, kemudian bertelur lagi, itu dia cuma 1 aja. Kalau memang di sapi berarti di sapi tok. Kalau di kuda berarti di kuda tok. Kayak gitu. Kalau berinang 2 itu dia tuh punya perpindahan dari inang pertama ke inang kedua. Jadi
ketika dibentuk larva itu dia hidup di sapi, nanti ada masanya ketika dia udah menjadi nimfa atau udah jadi remaja lah istilahnya, nimfa atau remaja, dia akan pindah ke anjing, misal anjing gembala kayak gitu. Jadi untuk contohnya itu dari Hyaloma excavatum. Oke, kalau berinang 3 itu dia itu pindah-pindah. Jadi di larva itu dia hidup di anjing, kemudian nimfanya itu dia pindah entah ke kuda atau ke sapi atau kemana-mana yang memang berpotensi jadi inang. Kemudian di fase dewasa lagi, dia dari remaja ke dewasa transisi, dia pindah lagi. Contohnya itu ada Rhipicephalus. Kemudian yang terakhir itu berenang banyak. Jadi itu dia itu pindah-pindah. Jadi nggak menetap di satu stadium aja. Misal di stadium larva, dia tuh nggak sehari 2 hari 3 hari di situ aja, tapi nanti dia bisa punya kemampuan pindah-pindah. Nah, contohnya ada Ornithodoros mobata. Oke, ini bentuk siklus hidupnya, yaitu dia tuh dari caplak dewasa itu nanti yang betina akan melahirkan telur, mengeluarkan telur, kemudian larvanya tuh bukan kayak larva yang kita bahas di diptera, tapi dia tuh kayak boneka kecil yang imut gitu. Jadi dia tuh bukan kayak ulat, tapi dia itu memang bentukan yang mini, caplak yang memang mini. Kemudian bentukan nimfanya itu akan tumbuh lebih gede tapi nggak terlalu besar. Jadi dia tuh nimfa yang memang nggak sebesar dewasa dan juga kakinya tuh cuma 3 pasang. Nanti dia akan lama-kelamaan tumbuh kakinya, pasangan kaki keempat itu akan lambat laun tumbuh jadi dewasa, jadi dewasa, jadi dewasa. Ini kan kakinya kurang sama dengan pasangan kaki yang lain kan. Nanti akan tumbuh, dan di setiap siklus hidupnya ini dia akan bergantung pada inang. Jadi dia itu untuk melanjutkan hidup, untuk menghidupi dirinya, dia itu akan memakan darah dan cairan dari inang definitif. Entah dari manusia, dari hewan liar, ruminansia liar kayak rusa, atau dari rodensia, hewan pengerat, entah dari kelinci, entah dari tupai, entah dari bajing, entah dari anjing atau kelinci, anjing atau kucing, itu dia bisa hidup di situ sesuai dengan inang definitifnya masing-masing. Berikut dia itu paurometabola ya, jadi dia metamorfosis sederhana. Oke, kita belajar sexing atau identifikasi kelamin dari caplak itu sendiri. Jadi ini tak kasih preparat, contohnya ini bentukannya namanya skutum. Jadi penebalan kitin itu namanya skutum. Jadi bisa dilihat ini kan bentukannya lebih tebal, lebih kayak membukit gitu ya, lebih kayak ada pelat atau zirah atau jirahnya. Nah ini namanya skutum. Jadi bentukan yang lebih tebal dari badannya ini bisa dibedakan juga kan warnanya. Nanti beberapa spesies, kebanyakan spesies itu skutumnya juga bisa ditebak. Nah ini bentukan skutum. Nah buat yang skutumnya nggak memenuhi tubuh atau cuma di bagian bagian tengahnya aja, nggak memenuhi seluruh abdomennya, itu bisa diidentifikasi kalau dia ini caplak dari betina. Sedangkan yang menutupi tubuhnya ini, yang pelat jirahnya lah istilahnya, pelat jirahnya ini menutupi seluruh tubuhnya, itu bisa diidentifikasi kalau dia ini caplak dari jantan. Jadi kalau besar itu dari jantan, kalau setengah aja itu dari betina. Tapi untuk ukuran tubuh yang lebih besar itu betina. Jadi karena kan dia juga mengandung telur kan, jadi bentukan tubuhnya ini nantinya akan lebih besar dari yang jantan. Tapi untuk skutum kebalikannya, jadi punyanya jantan itu lebih besar dari betina. Oke, next. Jadi kita tuh akan bahas yang pertama dari mesostigmata. Jadi mesostigmata itu ada satu yang memang bahasan kita di veteriner, salah satunya dari famili Dermasidae, yaitu Dermanyisus gallinae. Atau teman-teman bisa
tahu dia itu namanya gurem. Mungkin orang-orang desa tahu kalau ini namanya gurem, atau secara bahasa Indonesia bisa dikenal sebagai tungau merah ayam. Jadi bentukannya ini kayak gini. Dia itu ini sedang fase udah minum darah. Dia itu udah mengonsumsi darah. Nah, predileksinya itu di ayam atau di burung-burung lain. Baik itu burung merpati, kenari, burung liar, itu dia kemungkinan besar punya parasit namanya Dermaniosus gallinae. Oh ya, teman-teman, ini buat penulisan dari spesies ini juga penting, dan juga yang memang klasifikasi juga penting. Jadi teman-teman bisa ingat dari common name-nya, dari nama umumnya, dan juga dari nama ilmiahnya. Dia tuh predileksinya di bulu dan sayap. Jadi kalau di ayam itu dia juga bisa memanifestasikan hidupnya di situ, di bulu ayam atau di sayapnya. Nah, kepentingannya dia itu bisa menyebabkan penyakit kulit kayak dermatitis dan anemia. Nah, kenapa kok anemia? Jadi kan dia ini merupakan caplak yang memang mengonsumsi darah. Karena dia itu hidupnya nggak cuma 1, 2, tapi ratusan, bisa jadi puluhan atau ratusan. Dia itu bisa menyebabkan anemia. Misal dia tuh cuma mengonsumsi 0,1 ml. Tapi kalau dia habis ada 100 ekor, itu bisa menyebabkan anemia karena 0,1 kali 100 pun sudah berapa mili yang dia minum. Untuk morfologinya, ini karena memang morfologinya udah mengonsumsi darah, itu warnanya cenderung ke merah tua atau jingga. Tapi kalau dia lagi nggak makan, dia itu putih keabuan warnanya. Kurang lebih kayak memang ini, kayak di kaki-kakinya ini nanti warnanya kurang lebih menyesuaikan juga dengan bentuk abdomen yang dia wadahin darahnya ini. Kemudian selisera panjang dan mirip tanduk. Jadi ini seliseranya. Ini yang kemarin kita bahas di diptera, tapi untuk bahasan di caplak ini, dia ini namanya selisera. Sekali lagi teman-teman, ini bentukannya kayak tanduk. Dan kakinya ini panjang-panjang. Ini bentukan udah stadium dewasa. Nah, ini untuk tambahan aja teman-teman, biar kalian nggak bingung, ornithosus itu atau tungau tikus. Jadi dia tuh walaupun memang kita bahasannya tentang caplak, tapi common name-nya itu termasuk dari tungau tikus. Ini hanya untuk tambahan teman-teman biar tahu aja. Oke, lanjut ke metastigmata. Jadi metastigmata itu ada membawahi 2 famili. Ada famili Argacidae dan Ixodidae. Ingat-ingat teman-teman, kalau Argacidae itu merupakan caplak yang lunak. Jadi namanya Argacidae itu soft-tick atau caplak lunak. Sedangkan buat yang Ixodidae itu caplaknya keras, kayak tadi. Nah, ini merupakan caplak keras. Jadi skutumnya ini memang menutupi tubuhnya, walaupun yang betina nggak menutupi tubuhnya. Ada bentukan skutum itu merupakan bagian dari caplak keras. Nih, kan beda kan? Dia tuh nggak, yang Argacidae ini nggak punya pelat skutum, sedangkan yang Ixodidae ini ada. Nah, ini kan bentukan dari Ixodidae betina. Jadi dia kan nggak menutupi seluruh tubuh kan untuk skutumnya. Jadi bisa diidentifikasi kalau ini merupakan Ixodidae dari jenis kelamin betina. Next, kita lanjut lagi. Oh ya teman-teman, kalau memang penjelasanku kecepatan atau memang kurang jelas dari pengucapan, bisa langsung sanggah aja, nggak usah sungkan-sungkan. Oke, kita bahas dari caplak lunak dulu. Argacidae dalam bahasan veteriner kita hari ini ada dari genus Argas, Argas persicus. Jadi kalau Argacidae, cara memudahkannya karena memang semester ini bahasan kita simple, yaitu dari genus Argas, spesiesnya Argas persicus. Untuk common name-nya atau nama umumnya vowel tick. Jadi kalau kalian ingat vowel care, berarti kalian bisa ingat dari Argas persicus. Nah, untuk hostnya sendiri itu ada beberapa macam teman-teman, dari ayam, merpati, dan burung-burung liar ini juga. Untuk predileksinya kebanyakan dari sayap. Jadi di sayap kan ada
bentukan banyak sekali saluran-saluran pembuluh darah kan. Nah, dia itu bisa memanifestasi di bagian sayap tersebut. Untuk kepentingannya, dia itu kan karena memang minum darah juga, dia bisa menyebabkan anemia. Sebentar guys, tak minum dulu. Nah, karena dia merupakan caplak lunak yang kita lihat tadi, ini dia kan nggak punya skutum, bisa dilihat dia ini rata semua. Tubuhnya ini nggak ada penebalan lagi, nggak ada penebalan dari kitin. Dia ini bisa diidentifikasi kalau dia itu dari famili Argacidae, genus Argas, spesiesnya Argas persicus. Kemudian capitulum tidak terlihat dari dorsal. Maksudnya capitulum itu apa? Kita kembali lagi, kita review lagi. Ini bentukan capitulum, teman-teman. Karena kita juga kemarin sudah direview dari Kultam. Nah, bisa kita ingat-ingat lagi, ini namanya capitulum. Jadi capitulumnya ini bagian sini. Ini kan kelihatan capitulumnya. Sedangkan di Argas itu capitulumnya ada di ventralnya, ada di bawah sini. Ini yang saya pointer merah, pointer laser merah. Nah, ini dia kayak kalau kalian tahu ikan sapu-sapu. Nah, mulutnya kurang lebih kayak gitu. Jadi dia ada di ventral. Oke, ini untuk tambahannya genusnya sama dari genusnya berbeda, tapi untuk familinya sama-sama dari Argacidae, genusnya Autobius. Kemudian ada Ornithodoros yang tadi itu teman-teman yang inangnya banyak, Ornithodoros mobata. Next kita lanjut untuk famili caplak keras atau Ixodidae. Jadi genusnya ada yang pertama Rhipicephalus. Nanti ada bentukan-bentukan yang memang akan kita bahas kali ini. Jadi Rhipicephalus sanguineus, kalian bisa ingat-ingat lagi kemarin-kemarin pas waktu protozoa kan ada beberapa yang memang menyinggung tentang caplak. Nah, ini bisa dilihat dia itu vektor dari protozoa darah, guys. Nah, untuk hostnya dari sakado, sapi, kambing, domba, atau ruminan. Tapi untuk ketika memang sebentar lagi kan kita udah ada ujian praktikum ya, dan nanti juga ada ujian tulis juga. Ketika memang ujian praktikum diharuskan buat nulis, kan nulis sendiri ya, maksudnya isian singkat. Kalian jangan tulis ruminan, tapi tulis memang langsung aja nembak ke sapi, kambing, atau domba gitu. Jadi biar jawabannya itu spesifik, guys. Walaupun ruminansia itu merupakan cakupan semuanya, tapi teman-teman langsung tembak aja. Daripada nanti ada yang nggak toleransi dengan hasil koreksian jawaban kalian, lebih baik kalian langsung tembak entah sapi, kambing, atau domba. Itu just info aja. Jadi dia ini, Rhipicephalus ini merupakan trihostik. Jadi di seluruh siklus hidup Rhipicephalus ini dia hinggap di 3 inang berbeda. Nah, karena dia juga merupakan penghisap darah dan darah itu dihisap lewat perantara kulit, jadi predileksinya di kulit. Untuk morfologinya bisa dilihat teman-teman, Rhipicephalus ini bentukannya seperti tetesan air. Kalau kalian tahu emot air di WA, nah kurang lebih morfologinya ya dimirip-miripin seperti itu. Kemudian dia punya festun. Nah, bentukan festun tuh kayak gimana toh? Ini. Bentukan festun tuh kayak kalian ingat bahasan tentang tentang kutu kemarin. Kalau kalian ingat parategral plate, nah di sini ada namanya mirip bentukannya kayak gitu, tapi namanya festun di pinggir-pinggir sini, di bagian lateral dari abdomen. Nah, ini bentukan kayak geronjal-geronjal ini loh, kayak bentuk gerigi. Nah, ini namanya festun. Nah, untuk kapitulumnya kepalanya ini pendek, jadi dia pendek. Kalau kalian nanti dapat apa namanya PDF atau PPT dari Kultam kemarin kan banyak kan jenis dari kapitulum-kapitulum, ada yang pendek melebar, ada yang heksagonal. Nanti juga bisa disesuaikan sama materi yang ada di situ tadi. Nah,
Untuk Rhipicephalus itu kurang lebih bentukannya kayak gini, morfologinya kayak gini. Ada yang memang mirip bentukannya, yaitu dari genus Otobius sama dari mohon maaf ini ke apa namanya, ke copy ya guys. Ini sebenarnya bahasan yang memang sebelumnya, ini nanti tak hapus. Kita lanjut. Ini selanjutnya dari Boophilus. Boophilus itu bentukan yang kayak gini nih. Ada yang dari jantan, ada yang dari betina. Nah, Boophilus microplus ini sama inangnya kayak Rhipicephalus. Jadi dia itu juga di ruminansia, dari sapi, kambing, dan juga domba. Tapi dia itu di seluruh rangkaian hidupnya cuman hidup di satu aja. Entah di sapi aja, atau di kambing aja, atau di domba aja. Untuk spesiesnya ini sebenarnya banyak, dari selain Boophilus microplus ada Boophilus lain. Tapi biar teman-teman mudah ngapalinnya, diambilkan dari Boophilus microplus. Kemudian dia predileksinya di sela-sela kaki. Jadi di bentukan-bentukan bagian-bagian kaki dari ruminansia itu dia hinggapnya di situ, dia hidupnya di situ. Nah, kepentingannya juga kurang lebih sama, karena kemarin protozoa darah juga bahasan kita, dia merupakan vektor dari Babesia, Theileria, dan Anaplasma. Nah, dia itu ini saya sesuaikan dengan morfologinya ya teman-teman. Jadi dia tuh punya mata di lateral skutum. Matanya tuh bukan di kapitulumnya sini, tapi matanya tuh di daerah skutumnya ini, di pinggir. Ini kalau kalian deketin mata kalian atau kepala kalian ke laptop, jadi ada anak panah atau arrow yang memang dia menunjukkan ini bagian mata dari caplak Boophilus microplus. Kemudian basis kapitulinya heksagonal. Basis kapituli itu yang ini. Kalau kalian lihat baik-baik pointer laser saya, ini basis kapitulinya. Ini bentukannya heksagonal. Kemudian dia nggak punya festun, bisa dilihat baik-baik. Dia itu nggak punya festun. Ini kan secara animasinya. Mungkin kalian bisa terkecoh di sini, tapi secara bagian preparat aslinya ini bisa dilihat. Dia kan polosan. Walaupun bentukannya gelap, tapi dia polosan, nggak kelihatan bergerigi. Ini yang jantan, ini yang betina. Nah, kapitulumnya lebar tapi pendek. Nah, ini bisa dilihat kapitulumnya lebar tapi pendek. Ini lebar tapi nggak sepanjang yang memang ada di sini. Ini Boophilus microplus. Nah, perbedaannya, cara bedain jantannya Boophilus microplus yang jantan maupun yang betina tuh dari mananya sih? Ini bisa dilihat keterangannya. Jadi ada yang namanya prosesus caudatus. Prosesus caudatus itu nanti tak tambahin panah ya, biar kalian nggak lupa prosesusnya tuh yang mana. Jadi ini yang kayak apa? Istilah bahasa Jawanya kuncung. Nah ini kayak apa? Kayak bentukan lebih lancip. Nah ini namanya prosesus caudatus. Sedangkan di betina ini polosan, nggak ada. Bisa dilihat ini yang betina, ini yang jantan, ini yang betina. Oke, kita lanjut. Kemudian dari Dermacentor. Ejaannya Dermacentor. Nah, untuk spesiesnya Dermacentor rhinocerinus. Nah, hostnya itu dari badak, anjing, dan sapi. Jadi dia itu kan merupakan caplak yang memang hidup di hewan liar. Nah, dia itu juga merupakan bagian dari trihostik. Jadi seluruh hidupnya nggak cuma di badak atau di anjing aja atau di sapi aja. Bisa dari ketiganya. Nanti kan di badak ini ada, selain badak kan ada banyak hewan liar lain. Nah, bentukan siklus hidup Dermacentor rhinocerinus ini nggak cuma satu fase aja di badak terus, tapi ada perpindahan-perpindahan. Nah, untuk predileksinya seperti biasa di kulit. Untuk kepentingannya juga sama dari Babesia, Anaplasma, Theileria. Karena memang dari kepentingan ini, Babesia, Anaplasma, dan Theileria kan spesiesnya banyak. Nggak cuma di hewan peliharaan aja, nggak cuma di ruminansi aja, tapi ada di hewan-hewan liar. Nah, itu untuk jurnal publikasinya juga banyak. Teman-teman nanti kalau mau ada penelitian atau memang minat melanjutkan penelitian di parasit, banyak sih bahasan kayak gitu.
Nah, untuk morfologinya bisa dilihat teman-teman, ini merupakan bentukan dari jantan. Kenapa bisa jantan? Karena ini bentukan skutumnya memang memenuhi tubuh sampai abdomen-abdomennya. Jadi dia ketutupan semua abdomennya. Dan skutumnya kurang lebih coraknya bunga. Coraknya bunga, terus dia ini punya mata. Karena dia di bagian lateral matanya itu kan tadi secara teori di bagian lateral skutum. Jadi matanya itu di bagian sebelah sini. Matanya ada di sini dan juga di sini. Nah, karena memang bentukan warnanya kurang lebih homogen ya, kurang lebih bisa menyamar matanya ini. Jadi secara harus ada apa namanya alat khusus buat bisa lihat matanya tuh di lateral bagian mana, lateral skutum bagian mana. Entah di agak depan atau di agak belakang. Nah, untuk skutumnya mohon maaf, untuk vesturnya bisa dilihat ini. Bentukan kayak ada gerigi-gerigi. Ada kayak apa namanya? Jalan-jalan kayak paping gitu loh, kayak jalan papingan. Nah, kayak gini. Nah, untuk palpus dan hipostomnya pendek melebar. Jadi ini dilihat bentukannya kan kayak condong kayak merosot ke bawah dan itu sebenarnya bentukannya itu pendek. Pendek tapi bentukannya itu melebar kayak tadi. Kayak ini. Pendek melebar. Jadi kurang lebih sama lah untuk besarnya. Untuk segmen tubuhnya juga berwarna, bisa dilihat merah, apa, kuning, hitam, kuning. Ini nih, untuk kakinya bisa dilihat. Oke, untuk famili Ixodidae selanjutnya dari genus Hemaphysalis. Nah, buat genus Hemaphysalis ini kan kemarin juga disinggung sama Dokter April kan. Untuk bentukannya ini seperti ini. Untuk spesiesnya Hemaphysalis leci-leci. Ini sesuai dengan yang memang ada di buku teori. Hemaphysalis leci-leci. Tapi untuk apa namanya spesies-spesies lain sih banyak, tapi untuk yang memang hostnya itu teridentifikasi ada dari Hemaphysalis leci-leci. Untuk hostnya ini ada anjing, kemudian mamalia yang didomestikasi, yang memang dijinakan. Nah, untuk jenisnya dia itu adalah bagian dari zoohostik. Jadi dia ini dari anjing bisa juga ke mamalia lain kayak kucing atau memang kayak musang, itu bisa dari bagian siklus hidupnya Hemaphysalis leci-leci. Kemudian seperti biasa Ixodidae itu rata-rata memang bagian dari vektor protozoa Babesia theleria anaplasma. Nah ini kekurangannya atau memang morfologinya ya, bukan kekurangannya sih, morfologinya dari Hemaphysalis ini bagian sini nggak ada matanya, jadi dia tuh nggak punya mata. Dia nggak punya mata, kemudian sebenarnya tubuhnya juga kecil, terus ada bentukan anal groove. Ini bentukan anal groove nanti ada saya kasih foto yang memang lebih ketara lagi. Ini kan transparan ya, jadi anal groove-nya kurang kasat mata. Jadi, nah untuk palpusnya dilihat sebenarnya dia pendek dan juga sebenarnya nggak terlalu melebar, cuman pendek. Ini untuk basis kapitulinya bisa dilihat, kan basis kapituli itu kurang lebih kayak gini. Nah, basis kapituli ini. Yang kayak jajar genjang atau memang segi enam, tapi segi enamnya melebar gitu. Oke, ini bisa dilihat anusnya, ini bagian ventral, ini bagian yang dorsal. Oke, ini lebih jelas lagi anal groove-nya. Ini dari genus Ixodes. Ada Ixodidae, genusnya ada Ixodes. Kemudian bahasannya untuk malam ini adalah dari Ixodes ricinus. Untuk common name-nya Castor bintik. Ini kalian translate sendiri artinya apa, saya juga lupa artinya apa, nanti bisa ditranslate sendiri. Nah, untuk dewasa sama nimfanya ini bisa bisa dilihat dia itu dewasanya bisa dari anjing atau mamalia.
Nah, untuk nimfa larvanya dari aves, reptil maupun mamalia. Tapi bisa dilihat, bisa dibaca kalau dia itu one hostic. Sebenarnya dia itu maksud dari dewasa nimfa larvanya ini sebenarnya ada di satu turunan. Jadi dia itu seluruh siklus hidupnya ada di anjing-anjing aja, ada yang di mamalia-mamalia aja. Tapi untuk yang aves ini, secara teori atau secara publikasi, saya juga belum cek lagi, belum telusurin lagi, tapi secara teori memang dari dewasa ini hanya dari anjing mamalia, kemudian dari nimfa ini, dari nimfa dan larvanya ada 3 opsi. Tapi kemungkinan besar karena memang dia secara teori one hostic, dia itu seluruh siklus hidupnya cuman ada di satu inang. Nah, untuk predileksinya di kulit, karena memang dia itu juga hidup di reptil, karena reptil itu kan bersisik ya teman-teman. Jadi dia itu hidup di sela-selanya sisik. Jadi secara kita lihat kayak gini, dia itu nggak kelihatan. Tapi secara kalau kita lihat dari samping, kemudian kepala kita mepet ke tubuhnya reptil, itu biasanya di sela-sela apa namanya, di sela-sela sisiknya itu ada di bawah-bawahnya. Karena pas dulu sepengalaman saya waktu nyari koleksi-koleksi kayak gini, itu di ular-ular kayak ular-ular yang memang bersisik itu ada dari bagian caplaknya. Entah kadang ini mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Ketika ngambil koleksi caplak itu pelan-pelan karena bagian dari bagian dari sepalnya, dari kapitulumnya itu bisa copot. Jadi ketika besok teman-teman ambilnya pelan-pelan atau ya berperasaan kalian sih ngambilnya kayak gimana kayak gitu. Kembali lagi untuk morfologinya ini. Untuk morfologinya dia itu skutumnya polos. Ini polos kan. Ya coklat-coklat tok, nggak kayak ini. Ini kan ada corak-corak bunga. Kalau ini ya coklat-coklat tok. Ini yang male, ini yang cowok, ini yang cewek, ini yang betina. Dia itu nggak punya mata. Dia nggak punya mata, dia juga nggak punya festun. Jadi secara apa namanya? Dia secara morfologis dia itu nggak punya. Karena ini tak kasih tahu ya teman-teman. Ini bentukan yang memang bukan dari Exodes, tapi memang saya tuh di sini cuma pengen nunjukin bentukan anal groove-nya tuh kayak gimana. Tapi diingat-ingat ini bukan dari bagian Exodes karena bisa dilihat dari ventralnya ini dia punya festun, sedangkan ini nggak ada festunnya. Jadi patokan dari untuk slide kali ini di bawah ini. Saya cuma pengen menunjukin anal groove-nya ada di sini. Bentukan U-nya ini. Oke, untuk palpusnya bisa dilihat dia itu termasuk panjang teman-teman. Bisa dilihat perbedaannya dari female, dari betina, dari male, dari jantan itu walaupun perbandingannya jantan dan betina beda tapi termasuknya untuk palpus dari Ixodes ini panjang. Kemudian ada dari Hyaloma. Hyaloma yang kita bahas itu dari excavatum. Ini dilihat dewasa dari sapi, mamalia, burung, kemudian di nimfa atau larvanya itu dari burung dan rodensia atau pengerat. Untuk tohostik dia juga bagian dari tohostik, tapi untuk cara Exodes ini dia wanostik ya teman-teman, bisa diingat-ingat kalau Exodes wanostik, kalau Hyaloma itu tohostik. Jadi bisa aja dia tuh nimfa larvanya di burung. Kayak kalian kalau lihat kerbau yang dipatokin sama burung-burung itu. Nah, itu bisa jadi perpindahan atau penyebaran dari Hyaloma. Dia kan dewasanya nggak cuma sapi, tapi mamalia. Nah, kerbau kan juga mamalia. Jadi, penularannya bisa jadi dari hal-hal semacam simbiosis, mutualisme kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk predileksinya ada di perineum, kemudian perianal, dan organ kelamin atau organ genital. Pokoknya kalau hyaloma, ingat-ingat predileksinya dari peri kayak gini. Perineum, perianal, kemudian organ kelamin, bisa diingat-ingat. Nah,
Untuk hyaloma ini bisa dibaca, bisa dilihat juga teman-teman. Dia punya mata, kadang beberapa spesies nampak dia punya festun. Jadi di Hyaloma excavatum ini dia kan nggak nampak festunnya, tapi di Hyaloma spesies lain itu kadang juga ada. Tergantung kalian nanti menemukan nama spesiesnya apa, nanti kalian cek di jurnal apakah ada penelitian atau gambar Hyaloma ini punya festun atau gimana, nanti kalian identifikasi sendiri. Untuk palpus dan hipostomnya termasuk panjang, walaupun memang nggak sepanjang dari punya Exodes, tapi ini dia lihat dia nggak terlalu melebar, tapi dia cukup tinggi untuk palpus sama hipostomnya. Ini yang lebih besar sama skutumnya lebih kecil dari female. Kemudian dari male-nya ini, dari jantannya ini besar, menutupi seluruh tubuh. Dia kayak punya apa namanya platnya itu di seluruh tubuh. Kemudian dari amblyoma, tulisannya diingat-ingat teman-teman, dan juga dari spesiesnya juga diingat-ingat. Dia itu dari famili Exodidae, kemudian dari genus amblyoma, kemudian spesiesnya dari Amblyoma variegatum atau ornetik. Beberapa ada yang juga ornetik, bisa dilihat nanti juga di buku teman-teman, termasuk Amblyoma ini common name-nya itu dari ornetik. Hostnya itu dari reptil, kemudian hewan-hewan domestik sama hewan-hewan liar. Dia itu termasuk trihostik ya teman-teman. Jadi larva, nimfa dewasa itu hostnya beda-beda. Kepentingannya ya sekali lagi sama. Ini teman-teman buat morfologinya, tubuhnya ini lebih bercorak daripada rhinoceros tadi. Dari apa namanya Dermacentor, lebih ada coraknya. Kalau kalian ingat Chrysops yang kemarin kita lihat di Kultam, nah kurang lebih coraknya kayak gitu kalau dilihat nih. Ini yang female lebih rata, tapi ini karena skutumnya ini ada coraknya. Kemudian sebenarnya ini juga punya mata teman-teman, tapi secara kayak gini kurang kasat mata, kurang bisa dilihat. Untuk palpusnya bisa dilihat dengan mata kalian sendiri, dia ini panjang banget. Panjang, dilihat ini juga panjang. Dia itu juga punya festun. Nih, baik itu yang female yang mungkin secara kasat mata dia hitam, tapi ini ada geronjal-geronjalnya. Ini ada geronjal-geronjal, ini juga ada geronjal-geronjalnya. Bisa dilihat. Coklat ini hitam. Oke. Dari aponoma. Ini amblyoma, ini aponoma. M-nya double teman-teman, ingat-ingat. Untuk hostnya itu dari reptil. Ini kalau nggak salah di preparat milik Dr. Adit itu hasil koleksi dari angkatan 20, ada yang dapat dari caplak reptil ini. Ini teman-teman belum sempat lihat ya, tapi kemarin di tahun kemarin kami dapat dari aponoma ini. Dia juga merupakan trihostik, kemudian predileksinya di kulit, dan kepentingannya sama lagi, dia menyebabkan dia sebagai vektor parasit protozoa darah. Badannya bulat, kemudian tubuhnya itu ada warna-warni, ada corak, ada yang krem, ada yang karamel warnanya, ada yang warnanya coklat. Nah ini termasuk coraknya. Dia punya festun, bisa dilihat kalau secara memang kalian pakai mikroskop dissecting, kalian bisa lihat, atau besok ketika memang bentukannya lebih kecil lagi bisa pakai binokuler. Ini bisa dilihat ada bentukan segmen, kayak ada spasi-spasinya gitu. Ini bentukan festunnya teman-teman. Ini. Kapitulumnya panjang, bisa dilihat ini. Kapitulumnya panjang, bisa dilihat. Ini. Kemudian ada hyaloma. Ini aponoma, ini amblyoma, ini hyaloma. Mungkin teman-teman juga harus belajar lebih biar bisa ngapalin kayak gini. Nah, untuk hostnya itu sama dari sapi, mamalia, dan juga burung. Larvanya dari burung dan rodensia juga. Dia stick,
kemudian perineum juga dari Hyaloma ini, sama kurang lebih. Oke, ini bentukannya, tabelnya mungkin teman-teman bisa baca di sini cara membedakannya dari genus, kemudian aponema, amblyoma, dari Ixodes, Dermacentor, Epicephalus, Baubilus. Bisa dilihat, ini minus berarti nggak punya, ini plus berarti punya. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, apa kecepatan atau gimana? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, nanti tak tanyain kembali. Tak tanyain Izin balik bertanya, kalian. Kak. Oh ya, silakan. Siapa? Benar. Siapa yang bertanya? Saya, Kak. Oke, silakan Farah. Buat yang subordo mesostigmata itu, kan tadi di slide-nya ada genusnya tuh ada 2. Itu gimana ya, Kak? Oh, sebentar. Genus ada 2, sebentar. Cek dulu. Ini ya, sebentar ini. Jadi genusnya ini ada Ornithosus. Kalau kan ini bedanya dari Dermanisus sama Ornithosus itu dari host definitifnya. Jadi dia ini kalau Dermanisus itu memang fokusnya di avian, di aves, di burung-burungan. Kalau Ornithosus itu lebih ke rodensia sama manusia. Jadi teman-teman nanti tergantung dari koleksinya dari mana, entah dia itu didapatkan dari unggas atau dari tikus atau manusia gitu. Sebenarnya juga dari Dermanyisus ini bisa ngisap darah manusia juga teman-teman. Karena kan di peternakan-peternakan desa kayak gitu juga kurang sanitasinya kurang bagus ya. Jadi manifestasi dari Dermanyisus ini juga banyak di pedesaan kayak gitu. Enggak kayak di pabrik-pabrik. Nah, mungkin cara membedakannya kalau Dermanyisus, genus Dermanyisus itu khusus buat unggas atau burung-burungan. Kalau ornito itu dari rodensia. Kayak gitu Farah. Apakah menjawab? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan dari Ini teman-teman? izin bertanya. Tadi Oke, kan silakan katanya Bila. Dermanisus sama Ornithosus kan sama ya, Kak. Untuk Ya. perbedaannya cuma pada host apa ya hostnya aja. Nah, untuk morfologinya apakah sama, Kak? Untuk Ornithosus sama Dermanisus. Terima kasih, Kak. Kalau secara morfologi nanti tak cariin lagi. Ini karena memang cuma sekedar dari teman-teman biar paham aja ada ada apa namanya? Ada genus lain di famili Dermanisidae. Nanti tak tambahin biar kalau memang teman-teman pengen tahu juga. Karena di tahun lalu ya di sepengalaman kami yang angkatan 2020 itu yang memang fokus bahasan dari Dermanisius bilang. Nanti kalau memang teman-teman mau tambahan morfologinya kayak gimana dari Ornithosus tak tambahin juga. Kayak gitu Dilan. Apakah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi selain dari Mesostigmata karena juga spesiesnya banyak dari Metastigmata juga teman-teman. Kak, saya mau bertanya, Kak. Silakan ayo. Itu tadi yang terakhir yang Hyaloma itu apa kayak menyebarkan apa gitu? Tadi saya ketinggalan Oh, nyatetnya, oke. Kak. Ya gitu. Ini sama, kurang lebih dari famili Ixodidae itu kepentingannya sama. Dari protozoa darah itu dia penyebar. Karena kan kemarin secara garis besar kan kita belajar kalau dari protozoa darah itu merupakan vektornya itu dari Ixodidae sama Agassidae kalau nggak salah ingat saya. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi bukan maksudnya saya cuma kopas-kopas, tapi memang karena kebanyakan mayoritas dari family Ixodidae itu yang memang masuk bahasan kita kali ini
dia ini juga merupakan vektor dari protozoa darah yang sebelumnya kita pelajari kemarin. Kayak gitu, Ayu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyain lagi? Izin bertanya, Kak. Silakan, buat Farah, silakan. Bedanya kapitulum dan palpus itu gimana ya, Kak? Oke, ini kembali lagi ke sini ya. Ini bisa dilihat, buat tak zoomin dulu aja. Nih, pokoknya kalau palpus itu bisa dilihat ini teman-teman. Palpus itu jelas, dia itu di pinggir-pinggir. Apa kalau nama antenanya ada ini? Kalau dari Diptera itu kan kemarin yang ada bulu-bulu banyak itu kan kurang lebih namanya antena kalau nggak salah ya. Itu namanya, kalau di analoginya disamain dengan ini, sebentar. Ini bentukannya tuh jelas. Kalau kapitulum ini seluruh bentukan tubuh ini kapitulum. Atau mungkin kalau kalian ingat di Diptera kan sepal ya, atau kepala. Nah, ini bentukan kapitulum. Basis kapituli. Nah, ini tak jelasin lagi, basis kapituli itu kan basic atau pondasi atau landasan. Jadi ini basisnya. Basisnya itu tempat tertanamnya apa namanya selisera sama palpus. Nah, basis kapituli itu yang ini. Nah ini palpus, ini selisera, ini yang dorsal ya. Selisera ini dorsal, kemudian di bawahnya itu ada bentukan namanya hipostom. Kayak gitu. Jadi bentukan palpus itu yang di pinggir-pinggir, Farah, buat teman-teman juga. Kalau yang tengah itu chelicera, itu tengah secara dorsal. Kalau tengah secara ventral, kalau kalian lihat dari bawah, itu namanya hipostom. Kayak gitu. Apakah menjawab buat Farah? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, guys. Kak, izin bertanya. Oke, silakan Tri. Ya, Kak, yang spesies Isodides ricinus tadi, itu kan yang dewasanya hostnya di anjing sama mamalia, terus yang di nimfa sama larva itu aves, reptil, sama mamalia. Tadi saya kurang ngerti atau kurang nyimak gitu, Kak, jadi kurang nyambung. Dia one hostic, terus dia kan one hostic. Pas di larva, misal dia aves gitu. Tapi kan dewasanya nggak ada aves kan, jadi gimana, Kak? Karena memang ini terkait, mungkin kita kan juga bahasannya sekedar kenal dulu. Tapi untuk memang bahasan dari one hostic ini secara teori kan memang disesuaikan sama pembelajaran kita di buku ya teman-teman. Jadi buat anjing dan mamalia di dewasa, kemudian sama nimfa larvanya ini, itu bagian yang memang kita tuh perlu kayak pembelajaran di jurnal gitu. Jadi entah itu apakah udah saklek pasti dia itu one hostic atau gimana, atau memang dia itu sebenarnya di aves tuh sampai dewasa juga, nggak cuman di larva dan nimfa. Jadi karena memang di sini one hostic secara teori, tapi dia itu bentukan nimfa larva sama dewasanya itu masih ada kayak simpang siurnya gitulah. Karena kan kita juga belum secara mendalam belajar tentang Ixodes ini. Mungkin kayak gitu buat Tri. Gimana, apakah menjawab? Iya, Kak, terima kasih. Oke. Kak, izin bertanya. Silakan buat Valerie. Kan saya ketinggalan yang Rhipisalmius itu, dia matanya di mana ya, Kak? Di lateral atau tidak punya mata? Oh ya, sebentar. Kita balik lagi di Rhipicephalus. Jadi dia itu sebenarnya buat Rhipicephalus itu ada matanya di bagian sini, di bagian apa namanya, di bagian lateral. Tiap dia punya skutum dibuat Rhipicephalus ini
ada mata di bagian sini, di bagian lateral. Di bagian lateral sini dia punya mata, tapi memang karena bagian yang memang morfologi normalnya itu dia kayak gini. Tapi untuk matanya sebenarnya dia punya mata. Dia sebenarnya punya mata di bagian lateral kayak tadi. Karena memang ada yang nggak punya mata, ada yang dia punya mata. Tapi buat Rhipicephalus ini sebenarnya dia punya mata, tapi memang belum saya cantumkan di sini. Kayak gitu, Valeri. Terima kasih, Kak. Oke. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, sebentar. Ini. Kita langsung ke Ordo Acariformes atau tungau atau mite bahasa Inggrisnya. Jadi dia itu punya punya kayak perlakuan khusus. Jadi kita tuh harus punya alat. Kalau kalian ingat kemarin kan ada bahasan scraping yang kita mengkerik hewan penderita sampai keluar darah. Nah ini maksudnya Dokter April tuh kayak gini. Jadi beliau itu menjelaskan cara mendapatkan tungau ini. Nah, tungau tersebut dibagi jadi dua. Dia itu punya subordo prostigmata sama subordo astigmata. Nah, kalau prostigmata dia itu cuman ada bahasan yang memang kita bahas, yaitu Demodicidae sama maksudnya Demosididae aja. Jadi kalau prostigmata, Demodicidae, kalau astigmata itu ada Sarcoptidae, Psoroptidae sama Cnemidocoptidae. Kalau prostigmata cuma satu famili, kalau astigmata ada 3 famili. Oke, kita geser. Ada yang pertama Demodex yang disinggung sama Dokter April kemarin. Dia itu spesiesnya ada Demodex canis, Demodex ovis, Demodex caprae. Kalau canis itu di anjing, kalau ovis itu di domba, kalau capra ini di kambing. Maksudnya memang mamalia, kemudian predileksinya di folikel-folikel rambut. Kemudian bentuk tubuhnya ini panjang. Bentuk tubuhnya panjang, kemudian 4 pasang kaki pada torak. Ini 1, 2, 3, 4. Ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Ini kayak ekornya yang menggembung ya gini. Mungkin cara gampang ngapalinnya bukan memang ini bentukan ekor, tapi bentukannya mirip ekor karena kaki-kakinya di depan. Kemudian garis-garis transversal di abdomen. Nah ini garis-garis. Ini nih garis-garis tipis ini, garis-garis halus. Nah kayak gini. Oke, lanjut dari subordo prostigmata kita ke subordo astigmata. Nah, untuk genusnya ada dari Sarcoptes. Spesiesnya kita kenal sebagai Sarcoptes cabiai. Dia itu di anjing ada, di babi juga ada, di manusia juga ada. Nah, predileksinya di stratum corneum, di bagian kulit. Kemudian dia pentingannya sebagai penyebab skabies atau skabiosis. Bahasa Jawanya gudiken. Nah, gudiken itu dari ini, dari Sarcoptes cabiai. Nah, bentuk tubuhnya bulat, ini bulat, kemudian pada bagian dorsal ini saya ambil bagian ventral ya, teman-teman. Sebenarnya di bagian dorsal itu ada tonjolan kayak duri-duri kayak gitu, namanya protuberacus dan rambut kasar. Ini rambut kasarnya juga terlihat sebenarnya, teman-teman. Ini rambut-rambut kasar. Ini kayak panjang-panjang ini loh, panjang-panjang. Itu namanya Bristol. Kalau Bristol kemarin itu ada di diptera juga di bagian ini. Ya kurang lebih ada di diptera kemarin kalau nggak salah ya. Saya cantumkan Bristol rambut kasar itu kalau di veteriner bahasanya Bristol.
mengarahnya ke belakang. Jadi rata-rata ini ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Kemudian memiliki saker dan pulvillus atau alat penghisap dan tangkainya. Jadi sebenarnya ini kalau kita zoom lagi secara yang memang mikroskopik lagi, itu sebenarnya ini ada alat penghisap namanya pulvillus. Tapi karena kita juga cuman bahas untuk sementara ini kita bahas yang memang palpusnya dari caplak. Kalau sekedar tahu aja ini namanya pulvillus bagian dari sini sebenarnya. Tapi untuk secara lebih mikroskopis, secara lebih jelas bentukan organnya gimana, kalian mungkin bisa browsing sendiri ya. Oke. Untuk sarkoptes kurang lebih kayak gini. Untuk morfologinya tadi bulat, kemudian bentukan dorsalnya itu di bagian dorsal itu ada bentukan duri protuberacus, kemudian ada bentukan bulu-bulu kasarnya ini. Kemudian dia tuh tidak punya mata, sebenarnya dia nggak punya mata. Dan ada bentukan saker dan alat penghisap. Nanti kita bedain sama satu spesies lain. Ini dari famili Psoroptes. Jadi famili Psoroptes atau Psoroptidae ya sebenarnya ini. Psoroptidae nanti tipe ini saya benerin. Genus Psoroptes ini bentukan tubuhnya nggak bulat kayak ini. Tapi dia lebih ke kayak bentukan agak lonjong lah, agak lonjong. Kemudian spesies yang biasa kita kenal ada dari Ovis, Equi sama Curi-culi. Nah, dia itu harusnya dari kelinci, kemudian Cacado juga. Kalau kelinci ini kebanyakan kalau kalian sering temuin atau pernah nemuin, entah punya kalian atau gimana, itu dibentukan kupingnya ya. Di kupingnya itu kayak ada kerak-kerak. Nah, itu kemungkinan besar dia tuh terkena ini, kena mites ini, kena tungau ini. Nah, dia tuh harus dikerik ya teman-teman. Jadi besok di semester 4 di ilmu penyakit parasitik tak spoilerin. Jadi kalian kayak disuruh nyari kelinci kayak gitu, bakalan suruh nyari kayak gitu, nanti kalian harus tega buat cari kelinci yang penyakitan terus kupingnya dibikin berdarah. Nah, itu yang diambil buat dicari bentukan hewan-hewan kayak gini. Untuk predileksinya di kulit, kemudian kepentingannya dia itu menyebabkan kudis. Kemudian untuk morfologinya bisa dilihat mulutnya ini di ujung depan. Ini pun juga sebenarnya di ujung depan. Mulutnya di ujung depan semua. Kemudian kakinya panjang tapi nggak sama panjang. Nah, dilihat ini kan yang tak pointer ini sama yang ini, itu kan bentukannya nggak sama ya guys. Ini juga kayak jonjing gitu loh. Bisa dilihat dia itu nggak sama panjang. 2 pasang di depan, 2 pasang di belakang. Nah, untuk jantan ada alat ini copulatory sucker di bagian depan sini, di bagian kepalanya sebenarnya. Kemudian ada copulatory tubercle. Ini untuk sekedar tahu saja secara teori. Nanti teman-teman bisa mendalami lagi bentukannya kayak gimana ketika memang kalian punya minat belajar di sini. Kemudian kutikulanya bergaris di seluruh tubuh. Jadi ada kutikula. Ini kayak ada bentukan lipetan nih loh. Ini nih bentukan kutikula. Jadi juga mungkin sekedar info ke kalian lagi, kan kemarin kalian ini Ultam itu kan koleksi, ada yang dapat pinjal juga kan, ada yang dapat pinjal itu kan bentukannya gelap. Nah, itu sebenarnya harus dicemplungin atau direndam ke KOH. Nah, biar apa? Biar bentukan kutikula yang namanya kutikula ini luntur, ruptur atau lisis gitu. Jadi bentukannya lebih transparan gini kalau tanpa kutikula. Jadi teman-teman bisa mudah mengidentifikasinya sebenarnya. Kemudian ada di kaki pasang ketiga itu ada bentukan ini, 2 helai rambut. Bisa dilihat ini kan satu helai. Kaki pasang ketiga ini ada 2 helai. Oke, kita lanjut ke Otodectes atau ear mite. Kita kenal banyak sebagai Otodectes, cyanotis, sama bovis. Untuk hostnya dari sapi dan kuda. Predileksinya as always di kulit. Kemudian mulut di depan ini.
cara bedain Autodesk Test ini sama yang Photoshop Test ini. Ini kan bentukan tangannya lebih gemuk kan, lebih gendut, lebih besar. Kalau di Autodesk Test salah satunya di sini cara mudahnya. Tapi kadang ini ketika memang ada yang lebih ahli lagi, cara membedakannya nggak cuma dari sini, tapi sementara ini karena kita bahasannya sekedar kenal, kita bisa lihat salah satunya cara mudahnya. Kalau Autodesk Test kakinya lebih ramping, ini lebih ramping kan, kalau ini lebih gemuk. Oke, untuk selanjutnya dari Cnemidocoptes, dari famili Cnemidocoptidae. Spesiesnya Cnemidocoptes mutans. Hostnya dia diunggas, predileksinya di sisik-sisik kaki, kepentingan scaly leg, namanya scaly leg atau kaki kapur. Nanti tak tambahin bahasa Indonesianya, kaki kapur sebenarnya namanya. Nah, morfologinya ini dilihat. Sebenarnya kakinya tuh ada tapi kecil. Kayak dia tuh terlalu gemuk sampai kakinya tuh mendelep lah istilahnya. Nah, kakinya kecil, bentuknya bulat. Tubuhnya bulat, ini kepalanya. Bergaris-garis, ini ada garis-garisnya, ada corak-coraknya. Pokoknya cara paling mudahnya di nomor pertama, 4 pasang kakinya tuh terlihat di dorsal sama ventral, di bagian pinggir-pinggir ini. Tapi sayangnya kakinya kecil, kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang ditanyain lagi, guys. Apa gimana? Silakan kalau ada yang ingin ditanyain, langsung on mic aja, nggak apa-apa. Nggak usah sungkan. Gimana? Ada yang ditanyain? Oke, kalau belum ada, tak. Oke, siap, guys. Autodesk Test ini nih. Autodesk Test ini nih. Cara membedakannya, mungkin dari awal ya. Hostnya itu dari sapi dan kuda, spesies yang memang terkenal dari Autodesk Test cyanotis sama Autodesk Test bovis. Untuk common name-nya yaitu ear meat atau ear kan kuping ya, jadi kutu di kuping. Kemudian untuk predileksi seperti biasa di kulit. Untuk secara morfologi ini teman-teman di mulut kurang lebih sama, tapi untuk kakinya lebih panjang dan lebih ramping. Kakinya panjang deh, bukan lebih panjang. Kakinya panjang namun lebih ramping dibanding dengan Photoshop Test ini. Oke, gimana, ada yang ditanyain lagi? Oh ya, mungkin beberapa nanti kayaknya ini ada yang salah ya teman-teman. Mungkin ini ada beberapa nanti teman-teman yang memang tadi masih menanyakan ripisepalus, itu nanti akan saya perbaiki juga. Saya juga buka buku juga ini, nanti bahasan yang memang one hosting itu tadi ada kesalahan, nanti tak benerin. Oke, tapi sebelumnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika nggak ada, mungkin tak coba tanya ya. Bukan nyoba tanya sih, ada yang pengen bisa jelasin nggak? Ini gambar-gambar ini nanti akan masuk ke nilai plus kalian jika kalian bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Saya mau Mungkin, jawab. oke, silakan Ayu. Dari yang paling kiri ini, Bos. Bisa jawab. Kalau Ini. yang paling atas kiri itu Demodex canis karena bentuknya panjang seperti wortel, terus
dia punya 4 pasang kaki, terus predileksinya ada di folikel rambut. Oke, betul. Oke. Untuk kakinya berjumlah 4 pasang ya. Kakinya berjumlah 4 pasang. Oke, betul. Ini teman-teman, makasih Ayu atas penjelasannya. Kemudian teman-teman, ada yang bisa jawab ini? Ini tak kasih clue, ini yang bahasan kita awal tadi. Saya Kak. Izin jawab, Kak. Silakan Tri. Oh ya ini mungkin setelah Tri ini nanti yang cepet-cepetan bisa jawab. Selanjutnya nanti bisa raise hand dulu ya teman-teman. Oke, silakan Tri. Ini dari apa? Genusnya, kemudian familinya apa kalau tahu, kemudian predileksi dan segalanya. Coba jelaskan sebisanya Tri. Izin jawab, Kak, itu genusnya Dermanisus, terus spesiesnya Dermanisus gallinae, Oke. terus hostnya di ayam, merpati, sama kenari dan burung liar. Terus kamenimnya itu tungau merah ayam atau gurem. Oke. Terus predileksinya di bulu dan sayap. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya dia itu termasuk vektor yang apa? Ngisap darah apa ya? Yang ngisap Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, memang dia penghisap darah juga. Nanti kalau nggak menghisap darah itu, dia warnanya nggak semerah ini. Jadi warnanya kan tadi putih abu-abu. Jadi kalau menghisap darah warnanya lebih merah gelap kayak gini. ya, Kak. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Tri atas penjelasannya. Lanjut, siapa? Cepet-cepetan bisa menjelaskan ini gambar dari spesies apa yang saya tunjuk. Sebelum nanti tak benerin dari Rhipicephalus. Kita mungkin nanti tadi salah paham ya terkait Rhipicephalus ya. Nanti tak benerin biar kita selesai di sini aja. Jadi nanti buat bahasan selanjutnya kita nggak ada kesalahan lagi. Silakan. Ini dari ini tak kasih clue dari Argas. Izin menjawab Kak. Silakan Valeri. Jadi itu Argas persicus dari atau nama lainnya itu voltic. Biasanya predileksinya di sayap, di pada ayam, merpati, burung liar, dapat menyebabkan kepentingan anemia. Dia tidak mempunyai skutum, sama kapitulum tidak terlihat di dorsal. Oke, betul. Makasih Valeri. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi buat Argas itu nggak kayak spesies-spesies yang kita lihat di sini. Dia itu bentukan kapitulumnya kan kelihatan ya kalau dari dorsal kayak gini. Tapi dia itu kayak ikan sapu-sapu. Jadi mulutnya itu di bawah. Kayak gitu teman-teman. Oke, makasih Valeri. Lanjut, ada yang bisa jawab ini, kaki ayam ini kenapa dan dari mana kok bisa kayak gini? Silakan, raise hand. Cepet-cepetan. Oke, Dila silakan. Langsung Dil. Mungkin itu dari famili Cnemidocoptidae. Betul. Terus genusnya Cnemidocoptes, spesiesnya Cnemidocoptes mutans, hostnya unggas, untuk predileksinya sisik kaki, kepentingannya untuk scaly leg, untuk morfologinya sendiri ada 4 pasang kakinya terlihat dari dorsal dan ventral, Kak. Kakinya kecil dan pendek, untuk tubuhnya bulat dan bergaris. Begitu, Kak. Oke, betul. Jadi ini ya teman-teman juga nginfoin buat spoilerin kalian karena kita juga habis ini ganti semester ya. Nanti kita juga cari ayam-ayam kayak gini. Kalau dulu mungkin tak kasih cerita ya. Jadi dulu tuh kelompokku juga cari ayam kayak gini sampai nyari di Facebook, sampai ke bursa jual beli unggas,
cari ayam yang memang kayak kita nunjukin foto kayak gini siapa yang punya itu. Nanti kita entah kalau nggak salah ingat disewa apa dibeli gitu ayamnya. Jadi ini nanti cuman buat dikerik. Jadi dikerik di apa kayak dirontokin gitu loh sisik-sisik yang menonjol kayak gini, nanti dimasukin ke KOH terus di alkohol bertingkat kayak gitu. Nanti ada apa namanya? Ada step by step cara buat nyari kayak gini loh. Nanti bentukannya tuh ya kita dari nyari kayak gini, hewan-hewan penyakit kayak gini. Oke, sekali lagi buat Dila, makasih. Selanjutnya ada yang bisa jelasin ini? Silakan buat Vian paling awal. Ayo Yan, silakan ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Yamin. Oke. Saya izin menjawab untuk gambar kelima ini yang berada di tengah. Menurut saya ini adalah jenis caplak Rhipicephalus sanguineus atau common name biasa disebut sebagai brown dog tick host. Inangnya antara lain yaitu bisa menyerang ke anjing, ke sapi, ke kambing atau ke domba. Lalu siklus hidupnya caplak ini Rhipicephalus sanguineus memerlukan 3 inang atau yang disebut trihostik masing-masing dari stadium larva, nimfa hingga dewasa. Jadi pada saat Rhipicephalus sanguineus betina dewasa bertelur, pertama-tama bertelur pada lantai, kemudian telur itu menetas, menghasilkan larva, kemudian larvanya itu seperti cari inang pertama, yaitu misalnya anjing, kemudian hinggap di inang pertama, kemudian di sana dia menghisap darah dari host anjing pertama. Kemudian setelah beberapa hari larva itu jatuh ke tanah, kemudian molting atau kayak ganti kulit gitu, kemudian berubah menjadi nimfa. Setelah itu nimfa mencari anjing kedua atau inang kedua, kemudian hinggap di sana selama beberapa hari. Seperti yang pertama tadi, dia juga menghisap darah, lalu setelah cukup nutrisi, nimfa itu akan jatuh kembali ke tanah, kemudian dia molting lagi atau berganti menjadi caplak dewasa, kemudian pada akhirnya dia menyerang ke anjing ketiga. Gitu Kak, kurang lebihnya. Oke, mungkin bisa diterima jawabannya, tapi ini sekali lagi ya buat Vian dan teman-teman, bukan ingin menyalahkan, dan Vian juga udah bagus, makasih udah bisa menjelaskan, tapi sekali lagi ini bisa dilihat baik-baik, ini sebenarnya dari spesies dari Amblyomma sebenarnya ya Vian ya, tapi untuk penjelasan dari Sarcoptes dari Rhipicephalus tadi saya terima, tapi karena memang ini bentukannya, yang pertama kita sesuaikan dengan ini dari Amblyomma, bisa dilihat bentukan coraknya. Buat teman-teman, buat Vian, nggak apa-apa. Jadi kita juga belajar ngomong juga, belajar buat mengidentifikasi juga. Ini bisa dilihat bentukannya kurang lebih ada coraknya. Jadi kan kalau dari kalau dari Rhipicephalus ini dilihat bentar, dari Rhipicephalus ini bentukannya kurang coraknya kurang terlihat. Jadi kalau dari Amblyomma kemudian Yoma itu kebanyakan coraknya lebih mentereng itu, lebih mentereng, lebih terlihat. Sebenarnya untuk cara mengidentifikasi dari Amblyomma, Aponoma, kemudian Hyalomma itu dari bentukan skutumnya. Tapi buat Hyalomma ini terkecuali buat Hyalomma ini kadang festunnya itu lebih
homogen. Tapi kalau buat ini aponoma, ini ada coraknya. Kemudian buat amblyoma ini ada coraknya. Tapi nggak apa-apa, karena kita juga belajar bareng-bareng di sini. Saya juga ada salah buat menjelaskan, dari Vian juga nggak apa-apa karena kalian juga udah mengidentifikasi walaupun memang spesiesnya agak kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Makasih Vian atas penjelasannya. Mungkin yang terakhir dilihat baik-baik juga ini teman-teman, silakan. Sebentar, aku belum lihat. Oke, dari Adilah, silakan. Dari apa dulu? Dari apa dulu? Biar bisa kita identifikasi benar atau kurang tepatnya gimana? Apakah dari mana ini? Dari spesies apa? Itu dari spesies Hyaloma excavatum, Kak. Oke, kita samain dulu. Dilihat kurang lebih kayak gini bentukannya. Terus dilihat di sini. Sebentar. Oke, nggak apa-apa, Vian. Nggak apa-apa. Namanya kita juga identifikasi. Jadi, buat sebelumnya ya, sebelum Adila lanjut. Jadi kan buat praktikum itu kan kita juga nggak cuma lihat satu preparat. Kadang spesies yang kita dapat itu kadang bentukannya lebih gelap. Yang kita lihat kayak kemarin Stenocephalidés itu kan bentukannya terang ya yang kita lihat di PPT ini. Tapi ketika udah dilihat kayak punyanya Aldi kemarin itu kan bentukan Stenocephalidésnya lebih gelap. Jadi kadang kayak gitu tuh perlu kayak teknik pewarnaannya lagi, teknik pelunturannya lagi, teknik clearingnya lagi ya. Kemarin kata Dokter Adit itu juga pengaruh, entah nanti dari faktor lingkungan juga pengaruh warna, entah juga dari faktor lain. Jadi nggak apa-apa, kita juga belajar di sini biar jam terbang kita mengidentifikasi juga tambah. Kita lanjut ini dari Hyaloma ya. Dari Hyaloma bisa dilihat kurang lebih kayak gini. Juga ada nih bentukan kakinya. Bisa dilihat bentukan kakinya. Ada segmen-segmen yang berwarna, kita samain juga di sini. Bisa dilihat. Oh, oke. Kurang lebih sama. Berarti ini dari Hyaloma. Oke, lanjut dari Adilah, bisa dijelaskan hal lain? Iya, Kak. Hyaloma excavatum itu untuk hostnya yang dewasa itu ada pada sapi, mamalia, terus sama burung. Terus kalau yang untuk nimfa sama larvanya itu ada di burung. Ini two host tick, berada di 2 inang. Oke, terima kasih Adila. Oke, untuk dari Hyaloma, betul, dia tuh dari festunnya kadang kita jumpain Hyaloma yang punya festun, kadang dia nggak punya festun, tergantung spesiesnya tuh kayak gimana dan morfologinya tuh kayak gimana. Tapi kurang lebih kalau dari Hyaloma ini berbeda kayak Aponoma atau Amblyoma. Dia itu kan lebih polos dari bentukan skutumnya. Kalau Hyaloma, kalau Aponoma sama Amblyoma bisa diingat-ingat, ini ada bentukan corak kayak Rhizobispar kemarin. Dan kakinya ini kayak ada warna-warninya, kayak kalau kalian tahu Astor kayak gitu. Oke, kemudian untuk predileksinya ya sama, kurang lebih ada di perineum, perianal, sama organ genital. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi, guys? Nggak apa-apa, kita belajar juga. Tadi juga saya ada kesalahan buat nginput, biar kita ada bahasan bareng di sini. Ini sebelum kita masuk bahasan lain. Sebentar.
Oke, ini terkait yang tadi kita apa namanya kita bahas ini sebentar. Dari Exodes ya, Exodes dia ini belum ada identifikasi. Oke, sebentar. Nih. Oke, buat statusnya dari Exodes tadi yang kita bahas, apakah dia one hosting atau lebih, itu nanti akan saya update ya teman-teman. Nanti bukan kesalahan dari PC Palus atau Bopilus, tapi tadi ada kesalahan dari Exodes yang memang karena dia tuh apakah masih di dewasanya itu di anjing mamalia, kemudian nimfanya di larva, itu nanti tak cari tahu lagi dia apakah two hosting atau three hosting. Nanti tak update ke teman-teman juga. Oke, kita udah sampai di ujung tutor. Kita kembali lagi ke siap-siap buat post test ya teman-teman ya. Silakan. Tapi sebelum post test mungkin sekali lagi jika teman-teman ada yang ingin ditanya nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada, tak geser ya ini ya. Oke, metodenya sama, nggak perlu netel buku, nggak apa-apa. Langsung chat ke WA saya nomor 1 sampai 10. Tak mulai pukul 21.11. Sebentar guys, bisa disiap-siap dulu buat pengetikan, silakan. Untuk instruksi sama ya teman-teman terkait ini, nanti ketika udah ganti slide saya berarti udah katakan next. Oke, udah 21 pukul 9 lebih 11 menit saya mulai. 1 2 3. Bisa dilihat teman-teman.
Next. 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 Oh ya, ini soal bonus. Kalau kalian tadi ada yang kosong atau gimana buat nomboi nilai kalian. Oke, langsung kirim ya, teman-teman. Langsung kirim ke WA saya. Saya langsung aja. Oke, makasih udah mulai masuk, guys. Udah masuk semua.
Oke, matur nuwun udah masuk, mulai masuk. Oke, Vian, udah, Dila, Julian, Dela, waduh. Oke. Oh ya, ini kita kan sebentar lagi juga ada ujian praktikum, sama mungkin kurang lebih ya kalau memang nanti bahasannya masuk di hebat juga alhamdulillah. Nanti ini ada saran dari teman kalian, ini kita kan dari tutor pertama sampai tutor ketiga kan ada pretest posttest ya. Ada yang enggak, ada yang iya, ada yang maksudnya ada yang saya kasih pretest posttest, ada yang cuman posttest saja kayak malam hari ini. Nanti buat soal-soalnya tak kumpulin, nanti semoga kita juga ada waktu buat bisa bahas bareng sebelum uprak, sebelum simulasi. Nanti tak tak kabari lebih lanjut, dan juga buat malam ini tak kirimin PPT #2 kemarin, karena memang yang kemarin belum tak kirim, biar sekalian sama malam ini juga. Oke, itu aja. Silakan kalau sekali lagi ada yang ingin ditanyain lagi teman-teman. Kalau enggak, oh ya silakan. Buat ini toh, buat review ini atau gimana, Jul? Kalau ini kan kita juga benturan sama Pengmasnas ya, dan diriku terus dari Gulam juga ada kegiatan Pengmasnas. Kalau memang kebentur sama itu dan teman-teman dari asdos lain juga punya agenda offline kayak gitu juga kebentur sama Pengmasnas, paling juga kembali ke online lagi. Tapi kalau metode ujian praktikum tetap ikut ke arahan Dokter Adit sih. Nanti gimana-gimananya ke Dokter Adit. Bukan dari ke asdos, tapi nanti asdos itu diarahin sama Dokter Adit, terus asdos ngabarin ke kalian. Kayak gitu. Gitu aja, guys. Ada lagi yang ditanyain? Kalau nggak ada, ya udah, biar kalian juga bisa ngerjain tugas lain. Habis ini langsung tak kirim. Selamat malam, semangat semuanya, siap-siap buat ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Supaya kalian Terima kasih, guys.